wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami yaitu Babul Khairat TV Q&A. Di sini kita akan membahas tentang seputar pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kaum milenial. Dan langsung saja tanpa banyak basa-basi, di sini ada 5 pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh moderator kita yaitu Ustadz Nailul Mubarak. Nomor 1 dari Imron. Bang mau nanya, pintu neraka itu didorong apa digeser? Pintu neraka itu dibuka, Apa digeser? digeser. Agak sesat dikit ini. Ya, jadi di surat Al-Baqarah sudah disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi yang artinya wahai orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib, yaitu yang gak kelihatan, yang kasat mata, yang tidak nampak, seperti yaitu neraka, surga, terus rezeki. Nah, pintu neraka itu digeser apa dibuka? Didorong. Bukanya itu didorong apa digeser? Ya kayak ibaratnya itu pintu rezeki itu dibuka, bukanya itu digeser apa didorong? Kan kita tidak pernah mikir ya, gak usah dibahas, yang penting rezekinya. Kita tidak tahu soalnya kita belum pernah mampir ke neraka. Nah, Coba sampean atau Anda yang bertanya, coba kalau mau tahu silahkan mampir dulu ke neraka. ya Mungkin kita bisa. beriman aja. Pokoknya ya neraka itu memang benar adanya, terus surga itu memang benar adanya. Gak usah mikirin apa pintunya itu digeser apa didorong gitu bukanya. Ya, yang penting kita beriman bahwa memang neraka itu ada, dan pintunya itu gimana digeser apa dibuka, itu cuman apa perumpamaan. Entah itu Allah mau masukin kita langsung tiba-tiba masuk, apa memang ada pintunya, itu cuman gambaran doang, biar apa istilahnya itu ilustrasi, biar manusia itu bisa menggambarkan. Jadi gak usah terlalu memikirkan dalam-dalam, pintunya itu gimana digeser apa didorong kayak di Alfamart, di Indomaret. Nah, gak usah dipikirin soal pintunya, yang penting nerakanya itu memang ada. Kita memikirkan bagaimana caranya agar kita kelak tidak masuk ke neraka. Itu yang lebih baik kita pikirkan. Ya, langsung saja ke soal yang kedua. Pertanyaan yang pertama tadi sudah mumtaz kita jawab, dan kita masuk soal yang kedua. Dari Muhammad Farhan Khair. Assalamualaikum WRWB. Bagaimana cara agar supaya kita kecanduan membaca Al-Quran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat siapa? Muhammad Farhan Khair. Cukup bagus, memiliki keinginan yang baik, yaitu pengen kecanduan membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dalam hadis Rasulullah disebutkan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, yaitu sebaik-baiknya ibadah umatku yaitu membaca Al-Quran. Yang mana dalam membaca Al-Quran itu jiwa kita akan tenang, banyak hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Terus di situ ada cerita-cerita Nabi yang sangat membantu kita untuk menjalani kehidupan, untuk menyelesaikan segala problematika dalam hidup. Nah, bagaimana caranya? Yaitu semua sesuatu itu awalnya memang pengen mencoba biar kecanduan. Seperti orang pengen main bola. Awalnya mencoba gimana sih sepak bola, ya akhirnya nyoba. Terus kedua ya memang kayak kepaksa dirinya, tapi dipaksa biar seneng, biar terbiasa. Ketika sudah terbiasa maka akan biasa dan akan enak, bisa menikmati sesuatu tersebut. Nah, nanti ketika kita sudah biasa membaca Al-Quran, maka kita akan merasakan kenikmatannya membaca Al-Quran. Sampai ulama dulu kalau sudah nikmatnya membaca Al-Quran,
Itu sampai katanya itu di bibirnya ini ada madu, keluar madu, kerasa manis, manis banget. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an itu yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Dan Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada Nabi Muhammad untuk liyadabbaru ayatihi, untuk apa? Untuk tafakkur, untuk liyadabbaru itu untuk mengambil pelajaran. Jadi kita kalau ada masalah, kita baca Al-Qur'an, kita rujuk ke Al-Qur'an, kita kembali ke Al-Qur'an. Ya, meskipun kita tidak tahu artinya, seenggaknya kita itu akan merasakan ketenangan ketika banyak masalah, problematika dalam hidup, dari kanan, kiri, atas, bawah, kita buat baca Al-Qur'an bakalan tenang. Jadi yaitu awalnya kita mencoba, terus kita paksa biar terbiasa. Nanti sudah terbiasa, terbawa-bawa pengen baca Al-Qur'an, terus ada waktu kosong baca Al-Qur'an, nah sudah biasa. Di situ kita akan merasakan kenikmatannya membaca Al-Qur'an. Dan salah satu mukjizat Al-Qur'an itu adalah ketika kita membacanya diulang-ulang, kita tidak pernah merasakan yang namanya Bosan. Itulah yang menjadi beda dari yang lain. Beda kayak membaca novel 2 kali, 3 kali mungkin masih Bisa lah. masih asik. Tapi kalau sampai lebih dari 5 kali, oh itu beda orang. Imam Ali aja dalam semalam bisa sampai hatam Al-Qur'an 100.000 kali semalam. Langsung saja masuk ke sesi nomor 3 dari Maulana. Ustadz minta amalan, soalnya sering banget pas sholat itu ragu-ragu. Ini rokaat ketiga atau rokaat keempat? Oh, membahas fikih ini berarti ya. Jadi ketika orang ragu-ragu itu ya dari dirinya sendiri, ya was-was, ada kurang yakin. Nah, itu memang godaan dari setan. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Setan itu selalu membuat manusia was-was, di hatinya was-was. Kayak umpamanya kita melakukan kebaikan, aduh ini cuman sedikit 2.000, nanti kapan-kapan ngasih yang lebih banyak. Itu was-was setan biar kita gak jadi sodako. Ya, begitu juga dalam sholat, ini rokat ketiga apa rokat keempat, nah itu was-was setan biar kita salah mengambil rokaat dan ibadah kita, sholat kita itu jadi kurang maksimal. Nah, tapi dalam fikih itu disebutkan kalau ketika kita was-was maka kita ambil yang lebih sedikit. Kalau was-was antara ini rokaat ketiga atau rokaat keempat, kita ambil yang 3. Karena dalam fikih itu ada kaidah tidak mungkin ada nomor 4 kalau tidak ada nomor 3. Makanya yang 3 dulu diambil, baru yang nomor 4. Dan apakah itu juga ditambahin nanti pas habis salam itu sujud sahwi? Nah, itu ditambahin juga sujud sahwi. Meskipun kan sujud sahwi bukan untuk ketika lupa saja, tapi ketika kita was-was gitu kayak ini rokat ketiga atau rokat keempat, itu juga disunahkan sujud sahwi nanti di akhirnya. Langsung saja soal keempat dari Mumtazah. Afwan Kak, kadang saya itu iri melihat tetangga saya, tapi saya tidak pernah mengganggu ataupun usik kepada tetangga saya. Apakah itu dosa? Nah, membahas tentang iri, hasud ya. Hasud itu salah satu penyakit yang sangat cukup menyiksa diri sendiri sebenarnya. Karena di situ pengertiannya hasud di dalam kitab Tasawuf Diniyah itu karangannya Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad disebutkan bahwa hasud itu adalah keinginan seseorang untuk agar kenikmatan seseorang lain itu hilang. Ataupun juga biar orang lain itu
merasakan kesengsaraan, jadi gak rela gitu loh. Nah, dan apabila itu tidak terjadi kan diri kita sendiri yang sakit. Sakit diri. Umpamanya ada tetangganya dapat mobil baru, dapat Avanza, dapat Innova yang baru Reborn, terus beli HP baru, HP iPhone 13 Pro Max, ya, dan kita iri, meskipun kita tidak pernah mengganggu, tidak mengusik atau menyakiti, tapi kita hasut. Nah, berarti kita seakan-akan itu sudah ingin menghilangkan rezeki dia, nikmat dia, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah berikan rezeki itu untuk dia. Ada pepatah itu alladzi kusimlak ladek walladzi li ghairik lam yasil ilaik. Nah, dan sesuatu yang sudah dibagikan kepada kamu itu akan sampai ke kamu, dan yang bukan milik kamu maka tidak sampai ke kamu. Umpamanya kita punya uang, itu rezeki kita, maka ya kita nikmati. Tapi meskipun kita punya uang, kalau bukan rezeki kita bakalan kita sedekahkan. Nah, itu berarti bukan rezeki kita, itu rezekinya orang lain. Makanya ketika ada orang mendapatkan rezeki itu gak usah hasut, gak usah iri, gak usah kalau orang sekarang itu julid, kayak usik gitu, senengannya usik sama tetangga, sama teman. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah. Ada ayat am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadli. Mereka yang hasud kepada manusia, ke orang lain atas pemberiannya Allah, dari anugerahnya Allah yang sudah Allah datangkan kepada orang itu, ya kita ngapain ikut urusannya, nanti kita dapat sendiri kok. Istilahnya itu nanti ada waktunya, bukan sekarang. Ada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Karena sesuatu itu tidak mungkin salah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur semuanya dengan sebaik mungkin. Yang mana di dalam hadis arba'in itu disebutkan manusia itu nanti sudah ditentukan rezekinya, terus kematiannya, terus hidupnya bahagia atau sengsara, itu semuanya sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya itu seperti ketika kalian naik kereta, naik pesawat, naik Grab, naik apapun itu jenis kendaraannya, transportasinya, apapun itu, kamu saja tidak kenal sama seorang supir atau masinis atau si pilot, tapi kalian itu ketika menaiki transportasi tersebut, kalian itu merasakan tenang. Apalagi sama Allah, yang Allah itu sudah berjanji di dalam Al-Qur'annya itu bahwa kalian ketika sebelum kalian lahir sampai kalian mati itu, hidup kalian itu sudah diatur sama Allah, tentang rezeki, kematian, kelahiran, apapun itu. Ya, namanya penyakit juga ya. Makanya susah buat, memang wajar lah manusia hasut karena kehidupan sosial mungkin. Ya, tapi kalau sekarang hasut soal dunia sih terlalu remeh, terlalu gak berharga banget sebenarnya. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Ingat itu kawan. Sebenarnya kayak hasut itu, hasut ke ulama, ibadahnya lancar, sodakonya masya Allah, nah, itu baru dihasuti. Yang benar itu kayak gitu. Nah, hasut ke sesuatu yang baik. Itu yang, apakah itu dosa hukumnya? Nah, hasut itu ada dua, hasut ke sesuatu yang baik dan hasut sesuatu yang buruk. Jadi umpamanya hasut ke sesuatu yang buruk, kayak itu pengen biar kenikmatannya hilang, nah itu dosa. Kalau hasut ke sesuatu yang baik, kayak orang itu kok sedakonnya banyak banget, terus ibadahnya kok masya Allah lebih dari saya, nah, itu hasut yang memotivasi diri untuk berbuat lebih baik.
fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu hasud yang bagus itu. Dan itu tidak mendapatkan dosa. Itu malah mungkin mendapatkan pahala insyaallah. Langsung ke soal terakhir, yaitu soal kelima. Dari Vika. Assalamualaikum Bang. Bagaimana cara biar gak kecewa ketika keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi? Sekarang musim-musimnya para kaum milenial, pemuda-pemuda itu terlalu banyak ekspektasi sehingga ketika keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi maka mereka hancur, terus galau, bad mood, terus udahlah kayak seakan-akan dunianya ini wis hancur lah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri itu sudah merencanakan, ya kayak tadi sudah direncanakan sama Allah Subhanahu wa taala. Cuman kitanya sendiri yang terlalu kayak kita berusaha, nanti urusan akhir itu urusan Allah. Jadi manusia ini urusannya cuman berusaha, dan urusan ibarat kayak jadi pengusaha sukses apa ndaknya itu urusan Allah. Kita cuman jalanin bisnis, nyari penghasilan, nyari semuanya. Urusan kita sukses apa ndaknya itu Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita akan merasakan kekecewaan. Kenapa? Sesuatu yang tidak disandarkan kepada Allah itu akan menghasilkan rasa kecewa. Egois. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri sudah di dalam Al-Qur'an, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi dirimu sendiri. Ibaratnya kayak ketika santri mondok kan ada yang kepaksa, ada yang gitu. Padahal kan itu kebaikan buat dirinya. Tapi mereka tidak tahu kebaikan yang akan didapat. Cuman menilai langsung ketika itu. Padahal dia tidak tahu ke depannya akan bermanfaat buat dirinya, bisa nanti tahu gimana caranya hidup, nanti tahu ilmu semuanya ketika di pondok. Masa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kamu menyukai sesuatu yang mana sesuatu itu bisa berbahaya buat kamu. Contohnya kayak kita mendapatkan uang banyak terus-terusan, kan sesuatu yang disukai, pengen punya uang terus, dikasih sama Allah uang terus. Padahal itu bahaya buat kalian. Kenapa? Karena bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala, melalaikan Allah Subhanahu wa taala, nanti terus sampai foya-foya, terus lupa sama tetangga, lupa sama saudara. Itu kita tidak tahu semua itu. Makanya wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu lebih tahu dan kalian tidak mengetahui itu. Ingat, kita mungkin memang mempunyai rencana, tapi hanya Allah lah yang punya segalanya. Titik. Ya Allah yang maha segala-galanya, Al-Ghani yang maha kaya, yang maha bisa. Sedangkan manusia ini cuma punya keinginan tapi tidak bisa mewujudkan semuanya, karena yang maha mengadakan kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kita itu hidup menjalani apapun, kita gak usah ngurus nanti hasilnya gimana. Yang penting kita berusaha dengan semampu kita, semaksimal mungkin. Kalau capek ya istirahat. Yang penting jangan ditinggalkan. Kalau capek jangan ditinggalkan. Istirahat. Surrender. Hasil serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kita, yang mana tadi ada 5 pertanyaan yang sudah dijawab. Langsung saja kita closing video ini. Dan jangan lupa nanti
yang mau tanya perihal-perihal kehidupan atau seputar agama atau seputar apapun itu, bisa langsung saja kalian bertanya atau klik link di bawah ini. Nanti kita akan membuat open request Q&A di via Instagram kami. Jangan lupa untuk terus mengikuti kabar-kabar dari kami. Yang belum subscribe dan yang belum follow juga akun Instagram kami. Dan sekian dari kami. Apabila ada tutur kata ataupun kata-kata yang Kurang tidak berkenan. sopan atau kurang berkenan di hati kalian ataupun menyinggung, kami tidak ada maksud dari itu semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.